Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan gantian berarti nih cuy. Shift kosong nih minggu depan nih. Kan ganti-gantian cuy, masuk praktikum kosong, masuk praktikum kosong. Sumpah nih TA ada pada sampai beberapa cuy. Gue jalan nih cuy, nggak kepegang. Sampai mana ya terakhir ya? Ini ya. Terakhir tuh. Terus sampai mana cuy? Terakhir tuh kayaknya tuh kita bikin ini ya, Pak, bikin parameter nggak sih? Bikin variabel nggak sih? Antara variabel atau parameter gitu. Coba kita buka Azure-nya. Wah, aman ya. Portal Azure. Aduh, masa cuy. Covid reporting bentar. Aduh, syuh. Astagfirullahaladzim. Variabel ya terakhir ya. Iya benar, terakhir kan bikin variabel kan. Berarti kayak kita masukin URL yang mau diingest tuh manual, di bagian variabelnya diperbarui seandainya value dari source URL itu berubah. Nah, hari ini harusnya tuh belajar terkait parameter. Jadi maksudnya tuh memindahkan dua inputan ini terkait source relative URL sama sing file name ini ke parameter sini. Jadi masukinnya itu setiap di run doang. Kalau ini kan statik kan ya. Kalau parameter ini di dynamic dianggapnya karena dia selalu nerima inputan baru ketika di run pipeline-nya. Itu cuy, coba dibuka dulu sampai sini masih inget nggak ya cara bukanya? Aduh. Sampai sini aja dulu dah. Sampai di launch. Nah, sampai sini coba cuy. Sayang banget. Waduh, expired cuy. Passwordnya apa ya? Bentar.
Oke lanjut ya cuy. Karena sampai mana terakhir sini ya, kita masuk ke pipeline dulu cuy, pipeline yang ingest cache data. Oke, dibuka kayak gini. Lah kok ke close lagi anjir. Nah kayak gini nih. Terus yang cache date real. Nah, udah kan ya. Kalau kita lihat di sini kan URL kan masih ada di variabel kan ya cuy. Nah kita perlu pindahin nih ke parameter nih. Jadi kalau kata ChatGPT perbedaan antara variabel dan parameter itu ini cuy. Kalau kalau variabel ini buat nyimpen, sedangkan parameter ini buat input. Jadi harusnya pas kita udah memperbarui yang awalnya variabel jadi parameter, nanti pas diklik run ini pipeline-nya, pas di trigger, mati nih dosen ngechat. Nanti dia pasti harusnya terima inputan terus gitu. Jadi URL-nya tuh dia nggak punya defaultnya. Nah berarti kita klik aja di halaman kosong ini. Kalau copy data ini keklik kan adanya general sourcing dan lain-lain kan. Nah kalau kayak gini diklik tempat kosongnya yang ini. Nah tab. Nah. Aduh. Submission. Terus kita tinggal pindahin aja cuy kan ada dua nih. Ada source relative URL sama sync file name lah. Yang ini kita copy, taruh di parameter plus new satu lagi yang sync file name ini. Nah udah. Terus yang variabel ini di ulang anjir. Kan awalnya posisinya di variabel kan ya, dua key value ini kan ya, key-nya name, value-nya yang kanan ini. Nah kita mau mindahin nih si key value ini ke dalam parameter. Nah caranya ya tinggal pindahin aja. Berarti ya name source relative URL kita copy, terus taruh di parameter new paste gini. Yang di variabel emang nggak langsung hilang sih, nanti hilangnya dihapus manual. Nah aku kan udah berhasil mindahin yang source relative URL kan. Lanjut aku mindahin yang sync file name nya new paste. Ya kan cuma mindahin doang. Gimana cara gambarnya ya cuy? Gini aja, masuk parameter terus klik add, terus tambahin dua ini. Jangan lupa masuknya yang ini dulu, terus ke yang ingest cache date, terus klik halaman kosong dulu. Kesini langsung nggak apa-apa sih. Udah cuy. Aduh. Kayak aja kan udah pindah semua kan ya. Woi ntar aku ke Safari aja ding biar enak. Lupa terus cuy. Ya dua-duanya yang ada di variabel itu dipindah ke parameter.
Mana? Buburnya nggak jadi makan. Anjing. Wih, gini ya, parameter. Wait. Ini pindah ke parameter. Default value-nya dikosongin cuy, karena kan kita mau nerima inputan setiap pipeline-nya di run kan, jadi nggak punya default value, nggak punya static value gitu. Nah kalau udah kayak gini tinggal dihapus aja yang di variabel, udah kita nggak perlukan, udah nggak kita perlukan. Mau ketemu dokter sih. Nah hapusnya gimana, tinggal klik all semua terus delete tab. Masuk ke variabel, klik select all, then delete. Hapus semua yang ada di variabel. Nah tak hapus, klik delete, terus udah hilang cuy. Jadi hasil akhirnya kita udah berhasil pindahin dari ya, berhasil pindahin dari variabel ke parameter. Sudahkah? SS ya, lupa cuy. Pura-pura lupa nih. Hari Jumat. Baru sampai modul 6. Oke, udah semua belum cuy? Udah. Nah lanjut, di bagian default value ini kan kosong kan, kita selanjutnya perlu ngupdate. Nah karena kita pakai pipeline yang lama, jadi kita nggak perlu bikin dari nol, tinggal ngubah-ngubah menyesuaikan konfigurasi yang baru. Selanjutnya kita ngeklik ke yang copy data ini. Nah di bagian sini awalnya kan untuk sync datasetnya kan ke variabel kan, kebuka nggak? Tahu nggak cara bukanya? Kan awalnya putihan gini, diklik copy datanya, yang ini nih, kelihatan nggak cuy kursornya aku yang mana? Nah yang ini nih, klik. Nah terus kan bakal muncul yang banyak ini nih, ada general, sourcing, mapping dan lain-lain. Iya merah cuy, kan sebelumnya kan dia sumbernya dari variabel kan, sedangkan variabelnya itu udah not found itu cuy. Gimana nih Mbak? Yang harusnya error malah nggak error. Ini iya kayak kemarin apa maksudnya? Sama, tapi kalau kemarin kan dari parameter, sekarang dari variabel. Apa kebalik ya? Oke mas, ini sempit banget, gak bisa kelewat, sumpah, ini lo gak bisa lewat.
Kucing apa gue? Kan ada Aku nggak merah sih. yang bersih mukanya. Ini apa ini? Merahnya telah cuy. Ini soalnya nggak ini kemarin. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak tahu loh. Entah bagian 3 apa bagian berapa lah, ntar lah. Ini HTTP ya? Masih kayaknya. Iya. Iya masih. Masih. Tapi yang bagian 3. Bagian 3. Ini fase 1 terakhir. Iya kan belum dibikin submission ya cuy. Belum dibikin submissionnya. Nge-push nih. Lah gua udah lihat nih udah ada yaping nih. Wah, ChatGPT 1000% nih. Tahu dia udah nge-publish yang praktikum sebelumnya gimana? Harusnya kon gimana ya? Versi Odi. Kenapa emang ya? Apa nih? Ini merah. Nggak apa-apa. Ya nggak merah nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Enggak, dia nggak real time berarti cuy. Merahnya cuy perlu diklik dulu. Kalau akan nggak merah kan, coba diklik sininya. Klik. Klik ininya di variabel sing name-nya sing file name-nya diklik, terus harusnya jadinya kayak gini. Harusnya ya Arvin diklik kawanan apa Arvin? Nah, kita perlu nge-replace si variabel file sing file name ini ke parameter cuy, tinggal dihapus aja semua. Terus ke parameter ini klik yang sing file name. Nah, jadi kayak gini. Ganti jadi ini. Ganti jadi wait aku sambil SS. Oops. Caranya tuh dikosongin terus kliknya yang ini cuy. Masuk ke parameter sing file name. Jadi nggak perlu diketik sebenarnya. Ya yang ini aja nih, diklik aja nih di bawahnya parameter. Udah semua kah? Ini yang sing ya cuy, belum bukan yang source. Besok alasannya apa nih minggu depan nih? Alasan buat ngosongin fokus TA masing-masing. Silahkan dilanjut bab 2 nya teman-teman. Salam dari pejuang bab 1. Salam dari pejuang mencari referensi. Di oke dulu nggak apa-apa. Kalau udah di oke, nah sekarang kan udah jadi nggak merah kan untuk yang sing. Udah kah? Aduh. Udah kah? Lanjut ya. Ini yang sing udah, lanjut yang source nih cuy. Yang source, nah di bagian relative URL-nya sama kayak sebelumnya. Source relative URL. Terus di dah. Benernya capek cuy ngasih satu-satu. Masuk source. Ini diklik terus diganti ke klik dulu. Nah terus ini dihapus, tab diklik ke source relative URL yang di bawahnya parameter. Klik parameter, klik set klik parameter terus yang source relative URL, nanti dia langsung otomatis muncul kayak gini.
Kalau udah atasnya sesuai, lanjut klik oke gini. Nah, kalau udah di oke. Nah, jadi hasil akhirnya source dan syncnya udah kita sesuaikan propertiesnya jadi parameters bukan dari variabel. Di oke. Udah kah? Udah cuy. Down belum nih? Weh, down kah? Oke, lanjut di sini kan datasetnya kalau tak expand, dia kan masih pakai dataset yang kemarin ya, maksudnya dataset ininya loh, dataset data factory-nya kan masih pakai pekasannya kemarin kan. Kita pakai lagi aja, nggak perlu bikin baru. Tapi tinggal kita rename aja, sesuaikan si cache date ini kita ganti. Kemarin kan kita sumbernya dari file blob storage kan ya, dari file CSV kan, sedangkan ini source-nya dari ECDC website. Jadi kita perlu ngupdate si dua dataset ini, ngupdate name-nya aja. Cara ngupdate name-nya masuk ke yang ini, yang DL dulu aja nggak apa-apa, yang urutan dari yang atas. Terus klik properties yang ada di sini. Yang apa sih ini, logo ini tuh di kanan, tab. Nah, terus cache date-nya ganti jadi ECDC, source dari webnya. Masuk dataset sini, terus properties ini diubah jadi ini, terus nggak ada oke nya ya cuy. Oke, nggak ada oke nya, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Jadi ini, aduh, bisa diedit gak nih? Cache date jadi itu. Nah, terus yang bawahnya juga yang dari HTTP. Kita update, klik properties, cache dates-nya di replace jadi ECDC gini. Properties general ganti gini. Tuh cuy. Nah, selanjutnya kita bakal nge-update nama si pipeline-nya aja yang ingest cache date ini. Tinggal diklik aja, terus buka properties juga. Nah, cache date ini kan ini jadi ECDC ECDC. Kalau tadi kita ngupdate nama dataset, ini ngupdate nama pipeline yang cache date ya. Terus klik properties, masukin ini, terus udah selesai, nggak ada oke nya. Itu saya mau kerjain dulu cuy.
population juga. Enggak ya Ini aja aja. real. Yang pipeline yang atas aja sih, yang cascade aja, yang population biarin aja dulu. Sesote, sorry Nah sini kan, oke mas, oke pak. Di sini untuk source-nya, source dan sink-nya, ya source datasetnya udah sesuai ke yang tadi kita rename, kemudian juga yang sink udah sesuai ke yang kita rename tadi. Nah selanjutnya kita coba debug, langsung klik debug aja yang di pipeline ingest ECDC. Nah pas kita klik debug dia pasti minta URL cuy, kayak konsep yang sebelumnya di ChatGPT. Karena parameter ini menerima input, jadi ya kita harus inputnya dulu. Jadi ketika pipeline di run harus masukin source relative URL sama sink file name nya. Nah buat value nya disamain aja kayak minggu lalu alias yang ada di grup. Apa ya ini kayaknya cuy. Nah ini yang bener tuh diisi ini untuk source relative URL gini sama sink file name nya hospital admission. Bentar jangan ngetik takut salah. Hospital ada nggak ini kah yang pendek? Nah Di WA itu ngeblur juga. ngeblur apa ya? Iya. Karena kira di sini doang. Oh ini extension gimana logikanya biar bisa itu. Ini untuk bentar ketinggalan nih. Ini untuk sink file name. Nah udah pada join grup ya, jangan sampai ngomong historinya hilang nih. Oke, jadi hasilnya kayak gini cuy. Pas kita klik debug, bentar dari kiri aja. Tadi kita masuk ke pipeline ingest ECDC, terus klik debug, terus dia minta parameternya, minta value untuk parameter. Nah, untuk source relative URL dimasukin ini, dan sink file name-nya ini. Semuanya ada di Wangsaf cuy. Kalau udah di oke ya. Tapi nggak bisa narik access nih. Ini aja nggak apa-apa. Hah? Iya sama persis kayak yang dulu, karena sumber datanya nggak berubah, cuma cara kerjanya aja yang berubah. Jangan ada yang diubah. Jangan ada yang diubah. Dua ini jangan ada yang diubah ya cuy. Shit. Sembunyikan. Apa? Iya di oke aja langsung. Kalau udah di nah dia lagi running nih cuy. Sudah waktunya nih. kosong terus dosen males-malesan aman, males-malesan nggak aman. Wah sih betul gedean gaji dosen ya. Emang kita nggak aman? Kalau kan atasan kita langsung di atasnya langsung loh. Si dosen kan termasuk atasan kita kan. Sedangkan dosen atasannya kaprodi mungkin nggak bisa mantau terus gitu. Kecuali dilaporin. Asraf juga sih, kalau nggak dilaporin aman. Di kelas lain nggak pernah masuk ada Jim. Nah udah
sukses ya cuy, kita coba bisa lihat di bagian monitor yang details ini. Nah, gitu cuy, kita udah berhasil ngedebug pipeline yang udah kita update tadi. Jadi kita kan tadi kan setiap ngeklik debug kan dia minta apa sih URL secara manual kan. Selanjutnya kita bakal nambahin fitur trigger, jadi biar nggak perlu nambahin manualan gitu cuy. Pastiin udah ini ya. Gimana tadi caranya cuy? Buset. Mas udah kerja di mana gitu ya komennya? Pastikan aman. So. Oke, kita update ini dulu cuy. Copy datanya kita sesuaikan dulu, general name-nya. Copy CTC data. Udah menyesuaikan biar enak kalau troubleshoot gitu. Nah, kalau udah kita masuk ke trigger itu menunya itu ada di ini apa? Hah? Name. Oh, caranya ini aja diklik copy datanya terus masuk ke general. Masuk ke klik copy data terus di table general ada name ini di update ke copy data CTC data. Nah, kalau udah masih belum dipublish ya cuy, nggak apa-apa, kita doa jangan error dulu. Selanjutnya kita masuk ke manage yang gambar perkakas. Nah, di bagian author ini kan ada trigger kan, kita klik. Nah, kita baru ada satu trigger yang minggu lalu. Caranya tuh bukanya tadi ke manage yang ini. Masuk manage ini terus trigger. Ntar hasilnya kayak gini. Terus klik new aja. Jadi emang baru ada satu sih. Emang baru ada satu. Harusnya emang satu sih, kalau masih nol berarti minggu lalu belum selesai. Oke, klik new. Error gimana sih? Hah? Wait dah. Terus ke manage. Lah ke Facebook. Manage ya, manage. Apa ini? Facebook. Nyala lagi. Mana manage terus yang mana? Terus ini mas yang error mas. Oh alah, trigger cuy. Ini loh. Trigger. Oh ya udah, maaf. Nyala lagi ini. Oke. Suwe tiba sumpah ke monitor singan. Musuh. Oh. Tegering marahin. Bisa. Gimana cuy? Kenapa itu? Enggak, tadi pas ngedebug ngisinya apa, Bu? Sama ngopi di itu. Masa? Iya. Ini. Di yang ini nih tadi aku. Iya itu. Chatnya itu ke restart yang ini nih di grup ini nih. Nih. Bener.
dua-duanya. Almost error berarti dari minggu-minggu lalu nih di bagian github.com ya. Terus gimana ngerjain ulang berarti? Nggak usah ngulang sih, tinggal dicari aja di bagian github.com nya, dicek lagi. Lupa di bagian mana? Itu kan. Kok bad request ya? Coba tanya ChatGPT deh. Soalnya dia errornya tuh bukan URL not found tapi bad request. Kayaknya tidak dari Microsoftnya deh yang gagal ini. Gagal ngehit ke URL GitHub-nya. Oh, parameter saya. Coba diurut lagi deh Mbak dari modul-modul kemarin. Kayaknya di modul kemarin ada yang salah. Nggak usah ngulang, di ini aja diurut aja gitu. Dikoreksi lagi dari modul-modul kemarin. Tapi ini kalau lanjut dulu bisa nggak sih? Nggak tahu. Ntar coba lihat ya. Harusnya enggak sih. Angel yuk. Nyangkut Nah. Tuh. Nah. Aduh. Copy paste. Pakainya Word. Nah, namanya kita update cuy, JDTR, Ingest, kecil banget ya, hospital, admissions, data. Terus type-nya dipilih schedule aja biar dia sesuai jadwal. Jadwalnya itu setiap 24 jam. Bedanya 24 jam sama 1 hari apa ya cuy? Ya bisa jadi sih. Saya pilih yang 1 hari aja cuy. Start date-nya dipilih sekarang aja, jangan diupdate-update. Atau coba dinaikin ke 2 menit ke depannya kita lah. Jam kok jam 2 anjir? Loh? Ini time zone mana nih? Wait. 28 jam 9:27. Bener kan ya? Nah, terus di sini juga kita bisa spesify ini apa, Mbak? Indonesianya. Bisa menentukan end date-nya, kayak biar nggak trigger selamanya, tapi kita jangan centang aja. Terus juga start trigger on creation-nya kita checklist, jadi pas di oke dia langsung aktif triggernya. Gini, di bagian start date-nya hari ini jamnya lebihin 1 menit 2 menitan gitu, lebihin 1 menit 2 menit dari jam sekarang
Kelihatan gak sih? Name-nya ini, type-nya pilih schedule, start date-nya hari ini jam sekarang menit tambahin 2 menitan. Time zone-nya di Jakarta, terus setiap 1 hari. Udah, terus start trigger-nya jangan lupa dicentang. Terus di OK. Nah, dia udah masuk nih triggersnya nih. Tapi memang belum ke execute ya, karena start time-nya belum waktunya. Nah, selanjutnya kita nge-attach triggernya. Ini kan kita udah bikin trigger kan. Sedangkan pipeline yang tadi itu kita udah berhasil bikin pipeline. Kita udah berhasil bikin trigger, tapi triggernya belum di attach atau belum di associate ke pipeline yang tadi. Selanjutnya kita bakal nge-attach trigger ini ke pipeline yang tadi. Berarti balik lagi ke author. Terus di bagian PL ingest isi data, klik add trigger. New edit, trigger yang selesai. Aduh. Web. Nemu nggak cuy? Stop. Nggak apa-apa. Cuek aja dulu. Kalau nggak bisa kan tinggal nyuruh ngulang aja mas dari awal. Kan kita udah berhasil bikin trigger kan. Weh, kok hilang cuy? Aja dari awal aja. Anjing. Astagfirullahaladzim. Jangan klik tombol refresh cuy. Bentar. Set baru kali ini nih. Baru kali ini kena mental aja. Ini jangan diketik ya cuy. Loh, folder di eksis cuy. Tapi kok nggak masuk di sini ya? Jangan refresh ini juga hilang semua pipeline yang tadi. Kok nggak masuk cuy? Oke coba, anggaplah ini ada ya, anggaplah triggernya masih ada. Kita balik masuk ke author. Terus di bagian ini kita kita klik yang PL ingest isi DC. Shit, ini lagu Guitar Hero nih cuy. Nah terus klik add trigger, klik yang new edit, jangan trigger now. Hah? Lah. Siapa ya? Masuk ke author tuh yang pensil ini cuy. Oke. Terus masuk ke pipeline ingest DC, terus klik add trigger, then new edit, terus cek step selanjutnya. Next, attach trigger tadi ke PL nya. Nah, new edit. Nah, terus triggernya pilih. Lah, sana nggak masuk ya punya aku ya cuy. Punyamu ada nggak pilihannya 2? Serius? Oke, teori sabar ya guys ya. Teori sabar nih. Oke, kalau ada tinggal di attach aja. Ini karena aku hilang ya. Pilihnya yang tadi barusan bikin cuy. Nah, ini datanya hilang semua nih. TR, ingest, hospital,
admissions data. Oke, trigger directions kita kasih nama 2 gini. Start date-nya di time-nya itu jam 9.33. Oke, ok. Setiap 1 hari. Oke, kalau udah di oke. Nah, udah muncul kayak gini belum cuy? Nah, buat source relative URL sama sing file name-nya disamain kayak tadi cuy. Masih disamain kayak tadi yang ada di Wangshaft. Yang ini. Berisik banget ya. Terus di oke. Samain kayak yang tadi. Bukan apa? Iya. Edit. Ya, yang new edit. Lah. Tadi itu harusnya pas choose trigger tuh pilihnya tuh yang iya. Ya, oke. Nah, terus di sini triggernya jadi ada kurung 1. Kayaknya pas di oke itu nanti dia minta ini. Diisi cuy. Di copy jangan diketik. Cek Wangshaft aja. Isinya sama kayak yang sebelumnya tadi. Nah, kalau udah selesai jadi oke, terus kita publish cuy. Publish all. Di sini harusnya ada kayak gini ya. Tadi kita untuk pipeline-nya kita ngedit sama ganti nama. Dataset-nya juga edit sama ganti nama. Terus bikin trigger baru TR Injust Hospital Admission. Publish all, terus langsung dipublish aja sih. Sudah waktunya publish all. Terus tak oke. Nah, jadi pas nge-publish nih dia harusnya kayak jalan lagi pakai trigger yang baru gitu cuy. Ini kan Anda udah bikin ini ketikan bab 1 gitu, tapi referensinya nggak ada. Ini kalau mau nyari referensi berarti ntar diganti-ganti semua kata-katanya, menyesuaikan apa yang direferensiin. Ya boleh kayak gitu, boleh juga enggak. Yang penting maknanya kurang lebih sama. Iya. Blind aja. Blind reference. Ini yang aneh demen nih. Nggak perlu ikut webinar tentang skripsi. Aman gak cuy pas nge-publish? Cek amannya gimana ya caranya ya? Oh, ini cuy di show notification harusnya gini. Nah, selanjutnya kita coba cek monitor. Harusnya pas kita klik publish tadi, trigger yang tadi itu ikut trigger yang tadi itu ke trigger gitu cuy. Caranya masuk ke monitor, terus di bagian trigger runs. Waduh.
Oh, tahu cuy. Benar-benar bingung nih Jir. Nah di sini jadi memang belum keran karena bagian masuk ke trigger dulu, manage trigger. Nah, karena start date-nya itu masa lampau cuy, harusnya itu di masa mendatang. Kita coba majuin menitnya lagi ke 38 340 udah nggak apa-apa dah biar nggak hilang-hilangan. Masuk ke trigger, edit, nah, diperbarui jadi 940-an, terus di oke, terus di oke lagi. Masuk ke author, trigger, edit, perbarui start date nya ok. Oke, kalau udah di oke cuy. Walah. Oh iya cuy. Cuek. Oke. Ok. Wah, thank you cuy. Publish kan. Publish lagi cuy. Publish. Kalau udah jadi pas ke publish tuh cuma ada satu change doang, edit tr ingest hospital admission data. Oke, tunggu sampai menit 40-an ya cuy. Harusnya nanti di bagian monitor sini itu ada, tapi kalau nggak ada ya nggak tahu sih. Ini tangis kan ya, Bah? Sampai hari ini ya? Iya bener sampai hari ini. Oke. Bangsa ini. Sampai 24 doang. 28? Artiku. 24 apa? Mei ini. Oh nggak tahu tuh. Kata siapa? Ini ngomong nggak sih di grup? Grupnya mana? Grup tadi. Grup kelas. Iya. Tuh ini 24 Maret, Bah. Terakhir praktikum itu 24 Maret bulan lalu. Last meet-nya gitu, pertemuan terakhir di masa lampau. Sebelum baru kali ini rekor nih, Bah, 1 bulan ngosongin kelas. Kalau nggak muncul gimana ya cuy kira-kira? Nah, dia aku udah masuk tuh cuy. Coba di refresh aja, refresh ini. Pasti itu udah dipublish sebelumnya pas tadi ngedit jam menit 40. Aman gak cuy? Selain Elsa. Stop tadi kan? Mau stop ya statusnya ya? Start date 9.40 teng.
Kalau di zoom aja di zoom. Kalau kayaknya apa bisa. Oh, kayak tadi deh. Kepotong ya? Jingan. Kayaknya tadi pas diklik new, terus trigger on crash ini kecentang nggak? Kayaknya itu. Jadi waktu itu tambah lagi. Coba ditambahin ke masa depan. Sebenarnya. Gunung turu ya? Hah? Gunung turu Kan gasik banget. jam. Turu jam. Lah. Turunnya jam berapa sih? Tapi sih ngantuk. Dah aman gak cuy? Ada yang error gak? Dia sih pertemuan hari ini sampai itu aja lah. Jangan ambis-ambis lah. Mending sudah waktunya. Sudah waktunya. Terus sih ngapa pincang? Enggak. Sampai sini gimana? Enggak tahu lupa sih. Cek ini. Atina mana, Mbak? Enggak berangkat apa? Ada ini acara surat tugas. Enggak ada. Soalnya Akbar ada cuy, enggak tahu deh dia apa. Apa aku belum selesai? Ini belum selesai. Ya, cuy, kita kesimpulannya apa, Mbak? Gua aja telat. Itu sih aku nggak tahu ngambil kesimpulannya apa ya, karena tadi pas kita ngejalanin trigger juga masih masukin ini ya, masih masukin inputan gitu. Harusnya di pertemuan depan, maksudnya 2 minggu lagi tuh harusnya nanti bisa lebih dynamic gitu cuy. Terkait source URL ya, itu kalau udah di close aja, tapi sebelum itu coba terakhir kita coba masuk ke menu education cuy. Saldonya masih aman ya nih tanda kenakalannya. Kemarin aku ngecek sih masih $90-an cuy. Yes. Ke education. Ini linknya tak kirim ke Wang Chef. Tutorial WD deh. Ini. Klik ini coba. Harusnya 88-an sih, bener sih. Sama ya, sip. Jangan diotak-atik, ini dihemat-hemat. Oke, kalau udah di close aja, SS-nya jangan lupa disimpan, pastiin kesimpan. Jangan lupa dibuat draftnya. Berarti nanti judulnya apa ya judulnya? Bagian 3 sih, bener. Kita tadi nambahin parameter yang awalnya variabel. Betul. Bentar aku coba nyari bagian 2 di HTTP. Bagian 3. Gini cuy. Ntar submit ke yang bagian 3 ya. Oi. Apanya? Bagiannya ya. Sesuai pertemuan aja cuy. Wah, Sindul hilang semua chatnya. Biar kelihatan banyak cuy. Nih, bagian 1 tuh pertemuan yang ini. Bagian 2 tuh pertemuan yang linknya ini. Bagian 3 berarti yang hari ini gitu. Bagian 3 cuy, sekarang hari ini bagian 3. Oi. Kenapa? Oh, bentar. Coba tak cek. Namanya siapa cuy? Iya, bagi 2 apanya? Yang flop in, wait. Bentar, bingung nih aku nih. Oh, di submit.
ulang berarti cuy jadiin 2. Paham nggak? Dijadiin 2 aja, dipotong aja setengah, taruh di part 1, setengah terakhirnya taruh di part 2 gitu. Terus disabit lagi. Soalnya aku ngoreksinya berdasarkan modul yang bagian 1 bagian 2-nya cuy. Duh, jangan lupa sabit ulang nggak apa-apa, aman lah. Mediumnya yang lama hapus aja, yang gabungan itu. Iya. Bikin baru, apa sih ya? Bikin postingan baru, tapi isinya tuh dari artikel kemarin, cuk. Ya udah, nggak ada penambahan. Tinggal bikin. Isinya link, link ke artikel lengkap. Langsung. Part 2. Cerdas, berpendidikan tinggi. Oke, lanjut presensi. Gilman Farhani, ada nggak? Aduh, wait. Mayes, Putri Mas, Renaldi, Sandy, ada Novan, Fajar Tri ada nggak? Talita ada, Chelsea ada, Novan ada, Arvin ada nggak sih Arvin? Ingin pada passenger semua, Akbar izin, Muhammad Fadlan. Stefanus, Andi, Dea, Arifin. Oh iya, tapi obatnya tahun lalu apa ya? Ada ininya Joy di ini. Namanya siapa sih obat? Kan tas foto obat kan. Nah, di sini tuh iya tanggal ini tahun berapa nih kata ente? Slashnya slash 12 bukan sih? Bulannya bulan 12. Padahal kayak Novan enak gitu ya, tur izin kelar kan. Mutia ada nggak? Nggak ada. Tomo ada, Nahila, Rane, Takia ada nggak? Nggak ada. Natasha, Yusnia, Rivaldo, Marana ada nggak cuy? Nggak ada. Desta ada, Lutfia, Hanif, Farezi, Zahra, ada, Tina nggak ada, Bagus ada nggak cuy? Ini biar A. Putrela. Oke, ini berarti yang Alfa ini ada Atina, ada Bagus, ada Marana, ada Takia, ada Mutia, ada Reynaldi, ada Sandy. Aman ya? Siap. Aman. Oke, gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan harusnya nggak ada. Kalau ketinggalan cek YouTube aja lah. Itulah fungsinya bikin YouTube cuy. Gitu, terima kasih ya buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.